Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Naila Hulandari. Saya dari kelas D1 Prodi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan materi yang sangat fundamental dalam studi Al-Quran dan Hadis ini, yaitu tentang muhkam dan mutabasyih. Pemahaman yang benar terhadap kedua jenis ayat ini adalah kunci utama dalam menafsirkan, mengamalkan, dan memahami keagungan Al-Quran. Kita akan membahas definisinya, pangkal perdebatan ulama, aspek-aspek kesamaran, hingga hikmah yang tersimpan di baliknya. Mari kita mulai dengan definisinya. Secara bahasa, kata muhkam berasal dari kata hakama yang pada intinya berarti melarang dengan tujuan kebaikan, menghasilkan makna kokoh dan rapih. Oleh karena itu, ayat muhkam adalah ayat yang rapi, kokoh, jelas, dan benar. Maksudnya, dapat dipahami secara tegas dan terang benderang, baik melalui teksnya maupun sedikit penakwilan. Ayat-ayat ini seringkali berisi hukum-hukum dasar seperti halal dan haram dan disebut dengan pokok-pokok isi Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 7 dan dikukuhkan dalam surah Hud ayat 1 yang menyatakan seluruh ayat-ayat Al-Quran itu disusun dengan rapih. Sebaliknya, mutabasyih berasal dari kata yang berarti keserupaan atau kemiripan apabila ada kesamaan yang membuat dua hal sulit dibedakan. Hal ini disebut tabasyuh. Ayat mutabasyih adalah ayat yang maknanya tidak jelas atau membutuhkan penakwilan yang mendalam dan penjelasan dari ayat atau dalil lain untuk memastikan maksudnya. Yang kedua adalah pangkal perbedaan ulama dan komprominya. Al-Quran sendiri dalam Quran Surat Ali Imran ayat 7 menegaskan bahwa di dalamnya terdapat ayat-ayat muhkam dan mutabasyih. Namun, muncul perdebatan besar di kalangan ulama, yaitu mengenai siapa yang dapat mengetahui takwil ayat mutabasyih. Perbedaan ini berpangkal pada masalah waqaf atau pemberhentian bacaan pada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ar-rasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Perbedaan pendapat pertama, waqaf pada ilallah, berhenti pada kata ilallah, artinya hanya Allah yang tahu takwil ayat mutabasyih. Ini berlaku untuk memahami hakikat yang sebenarnya, misalnya sifat-sifat Allah atau kapan datangnya hari kiamat. Pendapat kedua menyambung ke ar-rasihuna fil ilmi, artinya Allah dan orang yang mendalami ilmunya atau rasihun fi ilmi juga dapat mengetahui takwil. Ini berlaku jika takwil dimaknai sebagai tafsir atau penjelaskan kata-kata yang samar sehingga maknanya dapat dipahami. Mana Al-Qotan mengompromikan tidak ada pertentangan di antara keduanya jika takwil diartikan hakikat seperti hakikat istiwa Allah, maka hanya Allah yang tahu. Jika takwil diartikan tafsir atau menjelaskan arti kata istiwa, maka orang berilmu
bisa mengetahuinya. Aspek-aspek kesamaran tabasyuh. Kesamaran atau tabasyuh dalam ayat-ayat mutabasyih dapat terjadi pada 3 aspek. Yang pertama, tabasyuh pada lafal ayat disebabkan oleh penggunaan kosakata yang asing atau gharib, seperti kata aban dalam surat Abasa, atau karena kata bermakna ganda atau mustarak seperti kuru dalam surat Al-Baqarah bisa berarti haid atau suci. Yang kedua adalah tabasyuh pada makna ayat, terjadi pada makna yang berkaitan dengan hal-hal gaib yang di luar jangkauan indera manusia, seperti sifat-sifat Allah. Contoh, yadullah, tangan Allah, keadaan hari kiamat atau kenikmatan surga dan siksa neraka. Yang ketiga adalah tabasyuh pada lafaz dan makna ayat bersamaan. Ini terjadi pada ayat yang susunan kalimatnya terlalu ringkas, seperti pada Quran surat An-Nisa ayat 3, atau ayat yang sangat terkait pada adat kebiasaan khusus masyarakat Arab masa lampau, seperti larangan memasuki rumah dari belakang saat ihram. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Hikmah adanya muhkam dan mutabasyih adalah keberadaan muhkam dan mutabasyih bukanlah tanpa tujuan, melainkan mengandung hikmah yang mendalam bagi umat manusia. Ayat muhkam memberikan kemudahan dan rahmat bagi manusia untuk mengamalkan hukum-hukum Allah secara jelas. Sedangkan ayat-ayat mutabasyih memiliki fungsi yang sangat strategis sebagaimana satu, sebagai ujian keimanan terhadap hal-hal gaib, misalnya hari kiamat yang dirahasiakan, yang melatih manusia untuk tunduk kepada zat yang mengetahui. Yang kedua, menghilangkan kesombongan pada diri manusia karena menyadari bahwa akal mereka memiliki keterbatasan. Yang ketiga, membuka ruang dialog dan ijtihad karena adanya peluang perbedaan pemahaman. Yang terakhir, menunjukkan mukjizat Al-Quran dari segi bahasa, di mana ungkapan yang ringkas dan padat dapat memuat berbagai macam segi ilmu dan balaghah. Demikianlah pemaparan mengenai muhkam dan mutabasyih. Kesimpulannya, kita diperintahkan untuk mengamalkan yang muhkam karena kejelasannya dan mengimani yang mutabasyih karena kemutlakan ilmu Allah, seraya terus berusaha mendalami maknanya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari setiap ayat Al-Quran dan termasuk golongan ar-rasihuna fi ilmi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.